Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. 3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan. Dilanjut perkara nomor 171. Putusan nomor 171 PHPU BUP 23 tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 yang diajukan oleh Hajah Sulianti Murad dan Samsul Bahari Mang. Pasangan calon nomor urut 3 memberikan kuasa kepada AH Wakil Kamal dan kawan-kawan, selanjutnya dianggap telah diucapkan, disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memberikan kuasa kepada Afif Rosadiansah dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. H. Amiruddin dan Furkanuddin Masuli, pasangan calon nomor urut 1, memberikan kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu dan kewenangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam pokok permohonan, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 TPS pada 7 kecamatan di Kabupaten Banggai. Adapun secara rinci dalil pemohon dapat digambarkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mahkamah mempelajari bukti-bukti dan fakta yang ada di persidangan, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan 47 TPS dimaksud adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 1 atau pihak terkait dan juga sebagai petahana membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan pemohon melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mendalilkan Camat Moilong mengundang kepala desa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sedangkan di Kecamatan Nuhon diselenggarakan kegiatan berupa kepelatihan BIMTEK dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya Camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana dan Lurah Basabongan dan lain-lain, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Terakhir di Kecamatan Kintom terdapat kegiatan launching inovasi Kecamatan Kintom air tanah favorit masyarakat pertanian dan perkebunan atau ATMVF2P dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil-dalil akuo, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Pihak terkait menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dianggap diucapkan. Setelah mahkamah mencermati Perda Kabupaten Banggai nomor 2 tahun 2024, mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat perubahan dalam berbagai jenis anggaran belanja, namun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menunjukkan adanya alokasi dana 5 miliar per kecamatan sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, mahkamah tidak dapat berasumsi apalagi menyimpulkan
bahwa dana dimaksud benar-benar dialokasikan sebagaimana dalil permohonan dengan hanya berdasarkan pada bukti pemberitaan media massa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa selanjutnya dalam pasal 30 Peraturan Bupati Kabupaten Banggai nomor 49 tahun 2003 diatur sebagai berikut dan dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati pasal 30 Peraturan Bupati Banggai tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar, pelaksanaan pelimpahan wewenang seharusnya dilakukan pada tahun 2025. Namun hal yang perlu menjadi perhatian Mahkamah dalam perkara ini adalah apakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan demikian dilakukan dalam rangka kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik atau justru dipergunakan untuk kepentingan elektoral tertentu. Bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti-bukti pihak terkait, bukti-bukti para pihak berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi di 6 kecamatan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai pelanggaran pemilu di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya pembagian alat-alat tanam jagung manual. Pembagian alat-alat demikian yang dilaksanakan berdekatan dengan bahkan berhimpitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024. Berpotensi untuk dipergunakan atau dimanfaatkan demi keuntungan Bupati dan Wakil Bupati petahana. Indikasi pemanfaatan anggaran demikian antara lain terlihat dari pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada camat yang meskipun dibuat atau disusun pada tahun 2023, namun pelaksanaannya ditentukan untuk tahun 2025. Sementara tahun-tahun sebelumnya, sekalipun telah diatur berbagai hal pelimpahan kewenangan dimaksud, namun pengalokasian anggarannya tidak sebesar yang digunakan pada tahun 2024. Padahal merujuk ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai tahun 2023, realisasi penggunaan anggaran dimaksud baru akan dilakukan pada tahun 2025. Misalnya fakta di Kecamatan Tuili, Mahkamah mendapatkan bukti berupa surat perintah membayar langsung untuk pembayaran belanja barang, alat tanam jagung manual untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 103 juta dan seterusnya. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta bahwa adanya pembagian alat tanam jagung manual kepada masyarakat atau kelompok masyarakat pada tanggal 4, 6, 7, 8, 20, dan 21 November. Apabila dicermati secara seksama, secara sekuensial, kegiatan tersebut berhimpitan dengan masa kampanye dan bahkan sebagiannya berdekatan dengan jadwal pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024. Hal demikian memunculkan dugaan kuat pada Mahkamah bahwa pelimpahan sebagian kewenangan yang diikuti dengan realisasi anggaran tersebut ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih agar kembali memilih Bupati dan Wakil Bupati petahana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024. Kecenderungan pemanfaatan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat ditelusuri dari sejumlah kegiatan di kecamatan sebagaimana Mahkamah temukan, seperti di Kecamatan Moilong berupa surat undangan kepada kepala desa sekecamatan Moilong dan para kelompok penerima penyaluran bantuan pada tanggal 21 November 2024. Dalam hal ini kegiatan tersebut berupa pembagian alat mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, power sprayer, hand sprayer, cultivator, dan emposan tikus yang disertai dengan daftar data kelompok penerima bantuan dimaksud. Kegiatan demikian adalah pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Banggai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat yang dilaksanakan berdekatan dengan jadwal pemungutan suara. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan surat nomor 041 dan seterusnya bertanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada Camat Moilong untuk menunda penyaluran bantuan sosial tersebut hingga setelah hari pemungutan suara sehubungan dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 8.000 dan seterusnya tentang penundaan penyaluran bantuan sosial. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Banggai tersebut, Camat Moilong menyampaikan surat pemberitahuan bertanggal 21 November 2024 kepada Kepala Desa se-Kecamatan Moilong bahwa acara yang dimaksud ditunda pelaksanaannya. Meskipun acara pembagian sosial Kecamatan Moilong tersebut telah dibatalkan, bagi Mahkamah pembatalan tersebut mengonfirmasi
bahwa kegiatan demikian berpotensi sebagai upaya untuk memengaruhi preferensi pemilih terhadap pasangan calon tertentu. Dengan demikian, meskipun secara formal acara tersebut tidak terlaksana, secara material sudah terdapat indikasi bantuan sosial di Kecamatan Moilong yang merupakan bagian dari realisasi dari program pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat digunakan sebagai alat politik menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Banggai tahun 2024. Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemohon juga mendalilkan terdapat ASN yaitu Camat Toili, Camat Simpang, dan Kabak Tapem pemerintahan Kabupaten Banggai melakukan pelanggaran netralitas sebagai ASN karena mendukung pasangan calon nomor urut 1 yang juga merupakan bupati dan wakil bupati petahana. Berkaitan dengan dalil demikian, Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak berupa surat kepolisian negara RI Resor Banggai nomor B 1525 dan seterusnya, Satreskrim, dan dokumen Bawaslu. Bahwa dari dokumen serupa berupa surat Polres Banggai dan dokumen terkait hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pelanggaran ASN yang dilakukan Camat Toili dan Camat Simpang Raya berupa dukungan dan kesediaan untuk ikut serta atau setidaknya menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pemeriksaan dan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Kepolisian Resor Banggai. Kemudian Kepolisian Resor Banggai menetapkan 3 orang, yaitu Haryanto Kagalip selaku Camat Simpang Raya, Andi Rustam DJ Petasiri selaku Camat Toili, dan Heriadi Bola selaku Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai sebagai tersangka dengan sangkaan pelanggaran netralitas ASN di wilayah pemerintahan Kabupaten Banggai. Bahwa penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Banggai demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa secara hukum kepolisian telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Rustam DJ Patasiri selaku Camat Toili, Haryanto Kagalip selaku Camat Simpang Raya, dan Haryadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan ketiga orang tersebut sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Banggai, ternyata ketiga orang tersebut tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan yang dikirimkan atau disampaikan kepolisian hingga berakhir batas waktu pemeriksaan pelanggaran pemilu. Ketidakhadiran para tersangka demikian mengakibatkan pemeriksaan harus dihentikan dan berkas perkara tidak dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Banggai karena daluarsa. Bahwa menurut pemohon, ketidakhadiran ketiga tersangka untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Banggai justru mengakibatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran mereka akan netralitasnya tidak dapat diklarifikasi dan atau dibersihkan. Hal demikian karena dugaan pelanggaran netralitas tersebut berhenti bukan karena kepolisian menyatakan tidak ada bukti pelanggaran, melainkan disebabkan daluarsa pemeriksaan atau pelimpahan berkas kepada kejaksaan. Daluarsa pemeriksaan menurut pencermatan Mahkamah pada dokumen Bawaslu dan surat kejaksaan disebabkan karena Kepolisian Resor Banggai tidak dapat melengkapi berkas perkara pidana atas nama Andi Rustam DJ Patasiri dan kawan-kawan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Karena para tersangka tidak hadir memenuhi panggilan dan selain itu alat bukti berupa handphone milik tersangka telah hilang. Bahwa terlepas dari tidak dapatnya Kepolisian Banggai melengkapi bekas pidana dimaksud, menurut Mahkamah secara material Gakumdu telah menyatakan ketiga ASN tersebut melanggar netralitas mereka sebagai ASN. Hasil telah Bawaslu dan atau Gakumdu demikian yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketiganya sebagai tersangka oleh Polres Banggai. Bagi Mahkamah telah cukup membuktikan adanya ketidaknetralan dalam bentuk keberpihakan ketiga ASN atau pejabat dimaksud kepada salah satu pasangan calon inkasu Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Bahwa keberpihakan ASN demikian dan adanya penggunaan dana dari pelimpahan kewenangan anggaran Bupati kepada camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa setidaknya di 2 kecamatan tersebut terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemilihan umum, khususnya prinsip jujur dan adil. Bahwa terlanggarnya prinsip jujur dan adil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, terutama setidaknya di 2 kecamatan, Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, diyakini Mahkamah telah mengakibatkan pemilih terikat pada pasangan calon yang membagikan bantuan dan antar pasangan calon yang didukung oleh camat masing-masing wilayah.
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Sementara itu, berkenaan dengan 4 kecamatan lain, yaitu Moilong, Nuhon, Pagimana, dan Kintom yang didalilkan pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan cukup bukti untuk dijadikan dasar guna melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana keyakinan Mahkamah atas pelanggaran yang terjadi pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memastikan kemurnian perolehan suara dan validitas perolehan suara setiap pasangan calon guna mewujudkan prinsip demokrasi dan untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Menimbang dan seterusnya dianggap telah diucapkan, menimbang bahwa dengan memperhatikan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. 3 memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. 4 memerintahkan termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana amar pada angka 3 di atas dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang kemudian diumumkan sebagai mana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah. 5 memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan. 6 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan aku. 7 memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8 memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Banggai beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Banggai sesuai dengan kewenangannya. 9 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.